bumi ini ya makhluk hidup, organisme raksasa yang ada mekanismenya. Kalau dalam Islam mungkin punya sunnatullahnya yang mengatur dirinya. Jangan GR bahwa yang makhluk hidup itu hanya manusia saja, enggak. Bumi itu juga makhluknya Allah dan juga hidup. Kalau masyarakat zaman dulu menyebutnya, dia juga punya jiwanya sendiri. Maka hargailah dia, perlakukan dia sebagai subjek juga yang bernilai, berjiwa. Ini sebenarnya di banyak sesi sebelumnya kita sudah pernah bahas ini dari berbagai tokoh, berbagai perspektif. Tapi saya pentingkan untuk mengulang sekali lagi membahas krisis ekologi ini karena pentingnya tema ini untuk masa depan kehidupan kita, baik sebagai manusia maupun sebagai bagian dari alam semesta. Kalau orang Jawa punya kategori wadah kelawan isi. Segala sesuatu itu bisa dilihat dari perspektif wadah dan isi. Seperti kita malam hari ini, wadahnya diri kita ngaji filsafat ini, isinya ilmunya. Kemudian kayak laptopmu itu ya wadahnya itu casingnya yang luar, isinya datamu. Apa saja bisa dilihat dari aspek wadah dan isi ini. Yang dua-duanya sama-sama penting. Nanti kalau masuk ke agama nanti ada syariat dan hakikat. Ini seperti wadah dan isi. Dulu waktu kita membahas neosofisme kan dijelaskan bagaimana syariat tanpa hakikat itu ya seperti wadah yang tidak ada isinya, hanya bungkusnya saja. Atau sebaliknya, hakikat tanpa syariat, isinya saja tapi tidak ada bungkusnya, juga kehilangan manifestasinya, tidak wujud pada akhirnya. Kayak ngaji ini, ayo sisakan ilmunya saja, ngajinya dibuang, ya tidak jalan. Kaliannya tidak ada, tidak jalan. Jadi wadahnya penting, isi juga penting. HP ini ya casingnya, bungkusnya, LCD-nya ya penting, datanya juga penting. Tidak ada bungkusnya, tidak ada luarnya, LCD-nya dan lain-lain, ya datanya tidak akan ada wadahnya. Tapi wadah saja tidak ada datanya, ya buat apa? Logika ini nanti bisa juga dimasuk lebih dalam. Bagaimana nanti kalau sudah ketemu manusia, manusia itu unik. Manusia itu dia bermain sebagai wadah sekaligus isi. Ini agak dalam ya, kapan-kapan saja dibahas. Termasuk bagaimana man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Allah itu di dalam apa di luar, apa meliputi atau apa dan sebagainya. Termasuk nanti dihubungkan dengan alam. Kalau dihubungkan dengan alam, bisa kita baca sederhana, alam ini, bumi ini wadah kita. Kita sebagai isinya. Meskipun juga tidak sesimpel itu. Bisa juga nanti kita yang mewadahi alam. Kalau dalam istilah Jawa kita itu ya jagat besar sekaligus jagat kecil. Nah, ini materi-materi khusus kalau orang Jawa menyebutnya ilmu kasepuhan. Karena kalian belum sepuh, nanti saja ya materinya ini. Kita masuk ke kegelisahan ekologis. Kita kembali ke sini.
Jadi memang problem ekologis ini jadi keprihatinan kita semua. Kita lihat ya dulu, saya rangkum dari beberapa sesi kita dulu ketika membahas ekologi. Ada satu istilah menarik. Dulu tahun 2006 itu ada satu film dokumenter. Itu yang jadi pembuatnya wakil presiden Amerika zaman itu Al Gore. Dia membuat satu film dokumenter yang judulnya An Inconvenient Truth. Kebenaran yang tidak menyamankan, kebenaran yang menggelisahkan, kebenaran yang membuat kita tidak nyaman. Tapi mau gimana lagi, faktanya begitu. Nah, di film dokumenter itu banyak dibahas tentang perubahan iklim karena macam-macam polusi dan lain sebagainya yang itu mengancam kelestarian bumi. Memang kalau teman-teman lihat video itu, mungkin boleh dicari di YouTube ya. Itu banyak sekali poin-poin yang patut kita gelisahkan berhubungan dengan masa depan bumi ini. Loh, kalau kita buminya tidak ada, seperti saya bilang tadi, dia wadah kita. Di mana kita mau tinggal? Sehebat apapun kalian, sekaya apapun kalian, mungkin hartamu triliunan, karena kebetulan dapat jatah dari mana, mungkin. Tapi gunanya apa kalau wadahmu hancur? Gunanya apa kalau anak cucu kita tidak mungkin bisa menikmatinya? Nah, ada banyak inconvenient truth. Ada banyak kebenaran yang membuat kita tidak nyaman sehubungan dengan krisis alam, krisis ekologi. Oke, ini tema ini sengaja saya taruh di akhir karena nanti mewadahi semuanya. Saya membayangkan kalian, Pak, saya krisis identitas, Pak, saya krisis eksistensial, Pak, wah bangsa ini krisis moral dan lain sebagainya. Loh, krisis-krisis tadi itu kita garap dengan serius, ayo, tapi kalau wadahnya hancur, rasanya juga buat apa? Maka sekarang kita bahas wadah yang paling penting malam hari ini, yaitu krisis ekologi. Saya tunjukkan beberapa ya, tidak usah banyak-banyak karena biar kalian tidak tambah sumpek. Yang paling terkenal di antara krisis ekologi yang pertama apa? Perubahan iklim. Jadi suhu bumi ini itu kalau dihitung-hitung, diukur-ukur, tambah lama tambah naik. Karena ya sebab yang paling dituduh itu manusia yang lebih banyak melakukan pembakaran bahan bakar fosil, bensin, batu bara, gas alam, yang itu menghasilkan efek rumah kaca. Terus mulai kita nikmati hari ini, misalnya musim mulai tidak menentu, kapan musim hujan, kapan musim panas, sekarang tidak bisa ngeramal. Sudah diramal ternyata enggak. Tadi saya, nanti malam ngaji mesti hujan. Ternyata enggak. Mungkin kalian membayangkan besok enggak hujan, ternyata hujan. Kemarin ada yang bilang, ini nanti musim kemarau agak panjang ini. Tiba-tiba hujan. Bulan sebelumnya kalian menunggu-nunggu hujan, panas malahan. Ini kita sekarang sudah mulai susah ngeramal. Dan jangan dikira ini sepele. Bayangkan bapakmu yang petani bingungnya. Dianggapnya nanti hujan nanam padi, ndak hujan-hujan. Diramal, ini hujannya masih lama, masih panasnya lama, terus nanam bako. Tiba-tiba hujan. Jadi jangan dikira musim yang kacau ini terus mudah, ndak ada efeknya apa-apa, banyak. Belum lagi nanti
gunung es di kutub yang mulai mencair, air laut yang naik, pulau-pulau kecil tenggelam, belum lagi cuaca ekstrim, banjir besar, badai ini, badai itu. Belakangan kita kenal jenis badai yang macam-macam. Berita nasional kita mulai banyak berita-berita tentang puting beliung, angin tornado, yang zaman dulu mungkin agak jarang berita seperti ini. Sekarang mulai banyak. Oke ya, jadi ini harus mulai kita pikirkan kelakuan kita yang berdampak ke sana. Belum lagi kerusakan hutan. Setiap tahun berapa banyak hutan yang hilang, ditebang untuk kelapa sawit lah, tambang ini, tambang itu, batu bara, nikel, pembangunan ini, pembangunan itu. Yang jelas musnahnya hutan ya sekaligus ekosistem di sana ikut musnah, hancur. Kemudian tata air, tanah longsor, banjir, udara makin kotor, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kemarau, kadang-kadang kita punya tradisi ada asap. Nah, itu asap kemana-mana kalau waktu kebakaran hutan. Jadi ini kegelisahan kedua. Ya kalian mungkin yang hidupnya hari ini jauh dari hutan tidak melihat betapa dahsyatnya, betapa ganasnya orang yang sedang merusak, melenyapkan jutaan hektar tiap tahunnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Masih ada pencemaran air laut, pencemaran sungai, pencemaran danau. Kalau ini saya tidak perlu cerita. Kemarin ada berita sampah plastik di laut Indonesia itu termasuk paling banyak di dunia. Kemudian saya lupa beberapa hari kemarin juga ada berita namanya mikroplastik. Jadi penelitian terbaru kemarin, ada satu penelitian, kalau saya tidak salah itu di Australia, yang dari 100% responden, itu 80%-nya ditemukan dalam darahnya itu mengandung mikroplastik. Jadi tanah, air-air kita itu semua sudah banyak tercemari plastik-plastik. Mungkin plastik yang rontok, yang apa, terus yang biasanya disebut mikro itu 5 mili ke bawah. Dan itu mungkin yang kita minum tiap hari, sebagian besar kan kita hari ini mungkin bawa botol plastik itu masuk. Dan tidak usah kaget, efeknya ke kesehatan macam-macam. Gelasmu ya gelas plastik. Apa-apa plastik sekarang. Dalam tubuh kita sekarang mulai banyak. Bahkan terakhir ada berita ditemukan kandungan mikroplastik sampai ke plasentanya bayi. Oke ya, jadi dunia kita penuh dengan plastik. Ini kegelisahan tersendiri. Hidupmu tidak bisa lepas dari plastik. Apa saja bahan yang kamu pakai plastik, mulai sandal, kopiah, kacamata, apa nih. Oke, baik. Ini ya kegelisahan kita. Belum lagi yang mencemari sungai, mencemari laut. Dulu mungkin teman-teman pernah lihat ya, kapan itu yang seekor penyu yang dari hidungnya bisa ditarik sedotan, bekas sedotan itu masuk ke tubuhnya. Oke, an inconvenient truth. Kebenaran yang membuat kita tidak nyaman. Belum lagi polusi udara, krisis energi. Jakarta, Delhi, Beijing, penelitian terakhir
itu masuk dalam kota dengan udara paling tercemar di dunia. Oke, ya wis. Ini tidak saya lanjutkan, teman-teman sudah merasakan sendiri efeknya. Terus masih ada lagi yang juga sering digelisahkan, kepunahan banyak spesies. Banyak hewan dan tumbuhan pelan-pelan punah. Harimau Sumatera, badak Jawa, orang hutan itu terancam punah. Jangan dikira kalau satu spesies punah itu hanya dia saja yang menderita. Yang lain dalam ekosistemnya juga menderita. Karena di ekosistem itu kan semuanya punya peran. Ketika satu link dalam ekosistem ini hilang, jangan dikira terus hanya yang hilang itu saja yang musnah. Kadang-kadang kita juga kena efeknya. Kemarin ada berita yang mungkin kalian tidak akan ketemu lagi, yaitu kunang-kunang. Kunang-kunang sudah mulai punah hari ini. Padahal itu menginspirasi banyak sastrawan untuk bikin puisi, dan itu manfaatnya juga banyak untuk ekosistem. Zaman dulu Simba-simba kita itu mungkin sadar betapa pentingnya kunang-kunang biar kita tidak sembarangan. Itu dulu kalau saya kecil, kunang-kunang itu dipersepsi sebagai kukunya orang mati. Kalian nanti gituin ya, jangan macam-macam sama kunang-kunang, ini kukunya orang mati loh, makanya menyala gitu. Itu mungkin sih ada kearifan bahwa ini dia punya peran besar dalam ekosistem. Nanti setelah ini kalian googling ya, apa perannya kunang-kunang dalam ekosistem. Ternyata besar. Itu yang membuat terus disakralkan. Nanti ada banyak perspektif tentang bagaimana nenek moyang kita mensakralkan banyak hal di alam yang kemudian berdampak justru lestarinya alam. Kemudian pernah ada cerita kalau di Amerika itu ada satu taman namanya Yellowstone. Di sana pernah ngalami serigala-serigala punah. Kita kan benci serigala, kamu anggap ganas. Tapi punahnya serigala, efeknya apa? Membeludaknya rusa. Membeludaknya rusa, efeknya apa? Habisnya tanaman-tanaman di sekitar sungai. Ketika tanaman di sekitar sungai habis, yang terjadi apa? Kekuatan tanahnya menurun, gampang longsor. Ketika dia gampang longsor, yang kena imbasnya siapa? Manusia. Oke ya. Jadi kalian mungkin senang, wah serigala jahat, wah sudah tidak apa-apa musnah. Ternyata efeknya besar. Kalau di Australia hal yang sama terjadi, cuma yang membeludak adalah kelinci. Kelinci membeludak, ya tanaman-tanaman habis, jadi gundul, dan nanti efeknya juga ke tanah. Apalagi tikus. Kalian mungkin menganggap tikus itu menyebalkan sekali. Saya tahu di kos-kosanmu banyak. Nah ya, tapi jangan dikira perannya tikus itu hanya mengganggumu. Kalau tikus sama sekali musnah, tetap nanti tidak seimbang. Mungkin ada banyak efek-efek binatang-binatang kecil yang jadi mangsanya tikus, jadi membeludak, lebih bahaya buat. Jadi, oke ya, baik. Ini kepunahan spesies. Kalian membayangkan kepunahan spesies itu kan binatang-binatang langka. Jangan dikira itu. Ketika misalnya tikus habis, berarti binatang-binatang seperti ular dan lain-lain yang tikus jadi mangsanya, dia akan juga kena imbasnya.
Termasuk kemarin saya baca itu tikus itu juga punya peran menggemburkan tanah. Oke, baik. Kepunahan spesies. Belum lagi efeknya krisis ekologi terhadap kemanusiaan. Bayangkan kalau alam rusak, petani juga kesulitan, penduduk pesisir juga kesulitan, sumber daya air, tanah, energi terancam. Pada akhirnya yang terancam juga manusia. Krisis ekologi pasti akan mengimbas ke krisis ekonomi, krisis sosial, dan juga krisis moral. Krisis-krisis sebelumnya bisa lahir semua karena krisis ekologi. Ini sebenarnya sudah banyak diceramahkan di mana-mana. Bulan ini saja saya 3 atau 4 kali bicara tentang ekologi. Jadi cuma saya merasa kesadaran kita mungkin levelnya masih kesadaran seminar. Ya, kesadarannya lebih banyak di kesadaran seminar. Padahal harusnya banyak ke praksis. Kalau kesadarannya level seminar, yang terjadi setelah seminar selesai balik lagi. Seminarnya juga suguhannya pakai plastik. Isinya plastik. Ya wis. Istilah seminar itu saya tidak terlalu senang. Karena seminar itu dari kata-kata semi dan nar. Iya, semi itu hampir, nar itu, seminar itu meh wae masuk. Baik, bukan salah. Diskusi, ayo kita bahas. Tapi tema-tema ini jangan berhenti di ruang seminar. Harus ada tindak lanjut praksisnya. Bila perlu biayanya seminar dipotong separuh untuk aksi nyata. Bagi saya lebih manfaat. Karena penting, kata Sayyidina Nasr, ketika manusia melupakan bahwa alam itu suci, dia menghancurkan alam sekaligus menghancurkan dirinya sendiri. Krisis ekologi itu bukan hanya akhir dari alam, tetapi awal dari akhirnya manusia. Jadi jangan dikira kehancuran alam itu alamnya yang hancur, kalian baik-baik saja. Tidak. Cerita krisis ekologi adalah cerita dimulainya akhir ceritanya manusia. Karena tidak mungkin manusia hidup tanpa alam. Yang sebaliknya bisa, itu kalau di yang paling bawah itu Thomas Berry. Ini ahli ekoteologi Katolik. Kata dia, bumi akan tetap ada, kitalah yang mungkin tidak ada, tidak bertahan. Jadi tidak ada kita, bumi tetap ada. Meskipun bumi ini bencana kah, tsunami kah, apakah, buminya kan tetap ada. Yang hancur siapa? Kita. Maka kata Thomas Berry, bumi akan tetap ada, kita yang mungkin tidak ada, tidak bertahan. Akhir umat manusia bisa jadi datang dari berakhirnya rasa hormat kita terhadap bumi. Ini Thomas Berry. Ditegaskan lagi oleh Vandana Shiva. Apa yang kita sebut keruntuhan ekologi bukanlah peristiwa alamiah. Itu akibat kesombongan manusia. Ketika keseimbangan sakral kehidupan dihancurkan,
Maka kiamat bukan lagi nubuat ilahi, tetapi konsekuensi. Maksudnya sifat kiamat bukan, kita tahu besok bumi ini kiamat. Tapi kalau kelakuan kita serusak itu terhadap alam, kemungkinan sebabnya kiamat itu adalah konsekuensi. Konsekuensi dari perbuatan kita. Kitalah yang mancing kiamat. Tidak sekedar wahyu nubuat ilahi, tidak sekedar kabar dari Allah besok kiamat. Tapi ternyata sebabnya adalah konsekuensi perbuatan kita sendiri. Mungkin melalui bencana-bencana alam akibat ulah kita, atau mungkin jangan-jangan melalui karya kita sendiri. Saya membayangkan kalau tiba-tiba perang nuklir misalnya, ya sudah, selesai, innalillahi. Apalagi semua yang punya nuklir terus ngamuk perang, selesai, kita tinggal tahlilan saja. Jadi konsekuensi dari perbuatan kita sendiri. Baik, dan sudah diramal dalam Al-Quran jelas ya, ini ayat kalian hafal sekali. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sungguh telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Kalimat selanjutnya dari ayat ini, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah ingin mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Mungkin ada yang tanya, Pak, Allah itu kan maha kuasa. Apa tidak bisa Allah itu membuat bumi ini, alam ini baik-baik saja, meskipun manusia angkara murka? Ayat ini langsung menjawab, karena Allah tahu manusia itu tukang ngeyel. Mestikan terus, kan Allah maha kuasa, Allah katanya sayang dengan kita, masa kita dikasih bencana, kita dikasih. Jawabannya di ayat ini, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya manusia merasakan sebagian dari yang mereka, ini masih sebagian loh ya. Kalau Allah kejam, segala keburukanmu dibalas tuntas dengan efeknya, sudah hancur bumi ini. Allah masih sayang dengan kita, belum diberi efeknya semuanya, tapi ditunjukkan beberapa efek. Termasuk lahir banjir, mungkin ada ketidakseimbangan ini itu, hidup kita jadi kesulitan, sengsara, bencana ini, bencana itu masih baru ba'dalladzi amilu, sebagian dari yang mereka lakukan. Biar mereka sadar yang dilakukan itu salah. La'allahum yarji'un. Semoga setelah mereka ditunjukkan beberapa kerusakan efek perbuatan tangan mereka, semoga mereka kembali, semoga mereka sadar terus kembali ke jalan yang benar. Jadi ini ayat ini menunjukkan 3 hal sekaligus. Yang pertama, banyak kerusakan akibat kelakuan kita di muka bumi ini, dan Allah mengizinkan kerusakan itu terjadi meskipun hanya sebagian, demi agar manusia sadar kembali ke jalan yang benar, merevisi kelakuan-kelakuannya yang negatif. Baik, kita lanjutkan ya, karena malam ini kita akhiri dengan tanya jawab nanti. Dalam pembahasan tentang krisis-krisis ekologi, secara umum tertuduhnya adalah manusia. Ya sederhana sih, karena manusia adalah makhluk yang sadar dan makhluk yang diberi kebebasan oleh Allah. Jadi manusialah yang
ingin baik bisa, ingin buruk bisa, ingin patuh bisa, ingin ingkar bisa. Itu manusia. Dan manusia yang oleh Allah diberi amanat menjadi khalifah di muka bumi. Maka banyak kerusakan memang biang keladinya manusia. Manusialah masalahnya. Ini kan sebenarnya para malaikat sudah meramalkan itu. Malaikat waktu kita oleh Allah dijadikan khalifah, para malaikat protes. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kok engkau jadikan khalifah? Padahal mereka ini nanti mesti ngerusak dan akan mengalirkan darah, saling berbunuhan di antara mereka. Mungkin malaikat sudah membaca, alah profilnya kayak gitu, mesti itu. Sudah ngerti tipe kita. Meskipun Allah karena sangat cinta dengan kita, terus Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu yang engkau tidak tahu. Ini bagi saya jawaban jawaban cinta. Sama kayak kita kalau pasangan kita atau pacar kita dikritik ke orang, pacarmu itu begini, terus kita kan tidak terima. Aku lebih ngerti pasanganku. Allah juga begitu. Ini a'lamu, aku lebih tahu kok. Itu jawaban cinta. Ini menunjukkan Allah memang sangat cinta dengan kita. Sebagaimana kalau kita ada keluarga kita, siapa yang kita cintai dikritik orang, kan kita tidak terima. Terus kita bilang, aku lebih tahu, kalian ngerti apa. Baik, apa sih kelakuan manusia yang sering jadi biang keladi problem ekologis ini? Yang pertama, yang biasanya ditunjuk adalah kita sering sombong di hadapan alam, kita merasa lebih tinggi, kita punya mindset subjek-objek. Sayalah subjek, alam itu objek. Kalau saya sedang berhadapan dengan pohon, saya melihat saya orang yang melihat, pohon itu objek yang saya lihat. Alam itu bagi kita objek saja. Ini kemudian muncul logika superior inferior. Saya lebih superior dibandingkan alam. Saya lebih tinggi levelnya. Nah, ini mindset ini nanti yang jadi biang keladi perlakuan kita, sewenang-wenang kita terhadap alam. Maka kita buang sampah ke sungai santai saja. Kita merusak santai saja. Kadang-kadang kelakuan kita tidak masuk akal, tidak bertanggung jawab, kita merasa santai. Wong cuma objek saja kok. Siapa dulu yang kalau waktu kecil sukanya, saya dulu tidak tahu juga, waktu kecil kalau ada semut lewat, itu gatel ingin bunuhi semua, itu seruit gitu. Sering gitu ya, saya dulu kecil gitu, kalau ada semut baris-baris di tembok itu mengambil sandal itu terus sampai mati semua. Atau semutnya kita kerjain, diputer-puter dia lari ke sana, kita buntu gitu loh. Ya, tidak apa-apa sih guyon dengan semut. Tapi ayolah, mereka juga subjek. Saya ada teman itu yang tangannya gatel. Kalau jalan misalnya pinggir jalan terus ada tanaman apa, daun apa, iseng saja tangannya, tiba-tiba nyabut daunnya satu, nanti buang. Kapan lagi dicabut, tidak ada gunanya. Kalian mungkin ingat ya ceritanya Sunan Bonang dengan Sunan Kalijogo. Waktu Kanjeng Sunan Kalijogo ini masih belum jadi sunan, masih muda. Jadi Kalijogo muda itu kan berandal sebenarnya, masih berandalan. Makanya saya beberapa kali lihat kalimat Kalijaga muda, itu roto berandalan. Oke, nah jangan dilaporkan loh saya. Jadi
Raden Said namanya, masih muda itu ya. Jadi ketika beliau sedang masih berandalan melihat Sunan Bonang sedang pegang tongkat yang ada emasnya. Karena tertarik dengan emas itu, minta izin, tidak diizinkan, terus tongkatnya direbut, tongkatnya Sunan Bonang. Sunan Bonang jatuh. Karena jatuh beliau tidak sadar pegangan rumput, sampai ada rumput yang tercabut. Terus menangis Sunan Bonang ini. Ditanya oleh Sunan Kalijaga, "Wahai Kanjeng Sunan, kenapa sampean menangis? Saya tidak ngambil emasnya, saya cuma pengen lihat kok." Kata Sunan Bonang, "Tidak, saya tidak menangisi tongkatku yang ada emasnya. Saya menangisi rumput ini loh. Rumput ini saya cabut. Tanpa alasan apapun, tidak ada gunanya. Saya melanggar haknya untuk hidup tanpa ada kepentingan apapun." Dan beliau menyesalnya di situ. Jadi makanya bukan berarti tidak boleh nyabut rumput. Ini jangan dijadikan alasan kalian males bersih-bersih nyabut rumput di belakang. Ayo, nanti alasan kasihan Pak, makhluk hidup, tidak begitu. Ya, kalian khalifah yang mengendalikan keseimbangan ekosistemmu. Oke. Tidak apa-apa, ada iklannya. Itu golongannya Kalijaga Muda itu. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama ya mindset subjek objek. Yang kedua, banyak di antara kita yang orientasinya adalah pleasure. Hidup ini nyari senengnya saja, tidak mau susah. Nah, ini masalah sudah. Sebenarnya kalian tahu kok buang sampah di sungai itu negatif, tapi kalian mau senangnya saja. Males capek-capek Pak gitu. Ribet apa harus bagi ini sampah kering, ini sampah basah, ngapain Pak? Ini kita pleasure saja. Akhirnya apa? Kita jatuhnya terus hegemonik, eksploitatif. Kita merasa menguasai semuanya, semuanya kita eksploitasi untuk kesenangan kita, untuk melayani bahkan kadang keserakahan kita. Jadi kita yang lupa batas kita, terus nambang ini, nambang itu, semua dieksploitasi hanya untuk melayani kesenangan kita. Ini namanya hidup yang orientasinya hanya pleasure. Dulu waktu filsafat kebahagiaan saya jelaskan pleasure itu durasinya pendek. Kesenangan itu sebentar. Kita lupa ada kebutuhan masa depan. Yang penting saya senang sekarang, yang penting saya nyaman sekarang. Maka kalian disuruh, mbok yo kalau tidak terlalu jauh jalan kaki saja. Males apa, capek. Terus kamu pakai kendaraan bermotor padahal cuma dekat. Kalau hujan, mobil lah yang keluar Pak daripada hujan-hujan, padahal cuma dekat, padahal kalian juga punya payung. Ini berarti kita hanya nyari senang kita saja. Angkutan umum banyak, tapi kita kendaraan pribadi lah Pak, biar bisa lebih senang, lebih santai. Hidup yang orientasi pleasure di semua bidang. Kita tidak peduli lagi dengan kelestarian alam, keberlanjutan, dan lain sebagainya. Ini faktor kedua, manusia sebagai masalah. Yang ketiga, ada lagi kelompok orang jenis ini. Kelompok apatis. Kelompok cuek. Alah, bahas gitu-gitu ruwet saja. Cuek, dianggapnya tidak ada hubungannya sama aku. Ya kalau Allah nakdir bencana, ya bencana lah Pak. Kalau Allah tidak nakdir, ya tidak. Fatalistik.
ignorance. Ignorance itu cuek. Kita melakukan apapun kalau sudah waktunya kiamat, ya kiamat lah Pak. Wong ini kiamat sudah deket loh Pak, kok nggak boleh seneng-seneng gimana? Nanti diskusi apa sebentar-sebentar. Alah, nggak usah serius-serius dibahas, sebentar lagi kiamat. Nggak usah capek-capek mikir negara lah, mikir apa, sebentar lagi kiamat. Ya kalau mikirnya begitu, itu fatalistik namanya. Wong sejak dulu kan bolak-balik ramalan kiamat kan juga meleset toh. Dulu 2012 semua orang hampir yakin itu kalau mau kiamat itu. Hasilnya ya cuma film 2012. Film kiamat, kiamatnya ndak jadi. Macam-macam orang meramalkan kiamat ya ndak jadi. Kita ndak tahu kapan itu kiamat. Nah, nanti ini cara berpikir ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang fatalistik, orang ignorance yang sudah tidak peduli lagi, sudah cuek. Ya, ini 3 karakter yang membahayakan untuk alam. Mindset yang subjek-objek, orientasi nyari senang saja, dan sikap mental yang apatis, ignorance. Ada lagi satu. Kalau ini dari Aldo Leopold. Dulu silakan dicari ngaji filsafat, entah sesi berapa, di tema land ethic. Istilah dari beliau frontier mentality. Mentalitas perbatasan. Maksudnya begini, kita manusia menganggap alam itu sebagai perbatasan atau frontier yang harus ditaklukkan, dieksploitasi, dijadikan sumber daya untuk hidupnya manusia. Jadi kalau ada alam kok belum terjamah manusia, kita menyebutnya itu masih alam liar. Harus dijinakkan, harus dimanfaatkan oleh manusia. Dia baru kita sebut produktif, bermanfaat kalau sudah jadi tambang, kalau sudah jadi perumahan, kalau sudah jadi. Ini namanya frontier mentality. Jadi mentalitas perbatasan. Ini mungkin logika diawali zaman penaklukan dulu. Jadi sebelum dijamah oleh manusia, orang menyebutnya itu lingkungan yang belum beradab, belum maju. Maju itu kalau sudah di situ dibangun macam-macam oleh manusia, jadi tambang, jadi perumahan, dan lain sebagainya. Ini namanya frontier mentality. Muncul keyakinan bahwa kemajuan, pertumbuhan itu harus didorong terus dengan menaklukkan batas-batas yang baru. Hutan, laut, bahkan sekarang frontiernya, batasnya meluas sampai luar angkasa. Sampai kemarin mau ke Mars lah, mau kemana lah. Nah, ini namanya frontier mentality. Menganggap bahwa sesuatu itu maju dan tumbuh dan beradab kalau sudah disentuh oleh manusia, kalau sudah dikelola oleh manusia. Kalau masih jadi dirinya sendiri masih belum disebut maju. Oke. Jadi kalau ditambah ini berarti ada 4. Ada mindset subjek-objek, ada orientasi pleasure, ada mental apatis, dan frontier mentality. Merasa bahwa sentuhan manusia lah yang membuat alam jadi maju, jadi tumbuh. Sebelum disentuh kita menyebutnya masih liar. Oke, baik. Jadi itu penyakit-penyakitnya yang kita hadapi hari ini. Sekarang kita cari, ya coba kita jelajahi perspektif-perspektif yang mungkin untuk jadi solusi krisis-krisis ekologi tadi. Seperti pengalaman kita ngaji filsafat, ya ada banyak sekali teori yang sudah kita bahas juga di ngaji. Malam hari ini mungkin semacam rangkumannya.
Yang pertama, ini dalam Islam ya. Islam melihat alam di hadapan manusia secara lebih utuh. Kita itu oleh Allah diturunkan ke bumi. Yang pertama, berhadapan dengan alam itu sebagai amanah. Jadi alam di sekeliling kita itu amanah. Jadi tugas kekhalifahan, kita mengkhalifahi alam, punya tanggung jawab menjaga harmoni, keseimbangan, kemakmurannya. Alam bagi kita itu amanah. Berarti siapapun yang sembarangan perlakuannya terhadap alam, apalagi jadi sebab rusak hancurnya alam, tergolong orang yang tidak amanah. Meskipun mungkin ibadahnya lengkap, formalitas beragamanya tinggi, tapi kalau dia tidak peduli dengan lingkungannya, dengan alamnya, ya dia sedang melupakan amanat Allah yang satunya. Tidak hanya sebagai hambanya, tapi sebagai khalifahnya. Jadi alam di depan kita itu amanah. Yang kedua, alam di depan kita itu hajah. Hajah itu kebutuhan. Kita memerlukan alam semesta di sekeliling kita, lingkungan kita untuk hidup. Tanpa dukungan alam, kita tidak akan mungkin bisa hidup. Maka kita perlu. Kalau kita rusak, kita hancurkan, ya kita sedang menghancurkan sumber kehidupan kita. Katanya pinter, katanya cerdas, katanya makhluk berakal, kok menghancurkan wadah hidupnya sendiri, tidak sadar. Jadi makna alam di depan kita yang kedua itu hajah, kebutuhan. Nah, ada relasi yang ketiga. Ini sering disebut yang paling ideal. Kalau di relasi yang ketiga ini tidak hanya melihat aku. Di yang pertama dan yang kedua itu luar biasa sudah, tapi masih aku. Aku yang dapat amanah, dan aku yang membutuhkan. Tapi di yang ketiga ini sudah tidak aku lagi. Relasinya namanya mahabbah. Kita dengan alam itu hubungannya namanya cinta. Kata-kata cinta alam ini mungkin teman-teman yang pernah ikut pramuka masih hafal ya. Dasa Dharma pramuka, cinta alam. Meskipun ya kalian hafalnya di kalimat saja. Jadi cinta itu berarti aku tidak egois mikir kepentinganku dan tugasku saja. Aku juga memikirkan alam sekelilingku, kebutuhannya, nilainya aku hargai. Kepentingan kehadirannya aku akui. Ini namanya mahabbah, mencintai. Baik, jadi kalau urusan cinta kalian mungkin lebih ahli ya, secara teori tapi saatnya dipraktekkan. Ya, saatnya kalau kalian keluar-keluar melihat semesta di sekelilingmu, nyatakanlah cintamu padanya. Aku mencintaimu, aku menyayangimu terhadap apa saja yang ada di sekelilingmu. Gunakan, kalau dalam Islam ada istilah Ainur Rohmah. Ainur Rohmah itu kacamata penuh kasih sayang. Kacamata penuh kasih sayang itu melihat apa saja, kalian tidak egois membunyikan kepentinganmu, kebutuhanmu, sudut pandangmu, tapi kalian
bertanya apa yang terbaik yang bisa aku berikan padanya. Ini namanya Ainur Rahmah. Kalau kata-kata apa yang terbaik yang membahagiakan dia. Kalau itu tindakan apa yang terbaik yang membuat dia gembira. Ini namanya Ainur Rahmah. Maka melihat alam pun lihatlah dengan Ainur Rahmah, dengan pandangan mata penuh cinta. Jadi sebelum engkau membuang sampah ke sungai, tataplah sungai itu dalam-dalam. Nyatakan cintamu padanya, nanti kamu tidak akan jadi buang sampah. Masuk pada yang dicintai aku lempari sampah. Masuk aku ngerusak-ngerusak pada yang aku nyatakan cintaku padanya. Ini hubungan mahabbah namanya. Meskipun tidak harus pakai teriak-teriak ya. Rasakan saja, hidupkan saja. Khawatir kamu nanti setelah ini keluar ada pohon-pohon. Wahai pohon, I love you. Wahai itu nanti. Ayo. Oke. Tidak harus demonstratif itu, tapi tunjukkan lewat tindakanmu. Baik, jadi ini perspektif Islam yang nanti kita tengok lagi. Saya lanjutkan. Ada banyak sekali perspektif. Ini saya kutip sedikit-sedikit ya. Teman-teman lengkapnya ini semua ada di ngaji filsafat sebelumnya. Misalnya ada Arne Naes, Deep Ekologi. Teorinya Naes adalah mari kita sadari kita bagian dari alam. Ini tadi sudah banyak kita jelaskan ya. Kita ini bagian dari alam, maka rusaknya alam ya rusaknya kita. Ada hubungan timbal balik. Bukan kita di atas alam, tapi kita bagian satu paket di alam. Angkara murka kita akan berefek pada rusaknya alam, dan rusaknya alam pada akhirnya akan kembali pada kita. Yang kedua, ada teori namanya Gaia. Gaia artinya bumi ya, bukan gaya. Tapi Gaia itu artinya bumi. James Lovelock dan Lynn Margulis. Mereka punya pandangan bahwa mari kita pahami bumi ini ya makhluk hidup, organisme raksasa yang ada mekanismenya. Kalau dalam Islam mungkin punya sunnatullahnya yang mengatur dirinya. Jangan GR bahwa yang makhluk hidup itu hanya manusia saja, enggak. Bumi itu juga makhluknya Allah dan juga hidup. Kalau masyarakat zaman dulu menyebutnya dia juga punya jiwanya sendiri. Maka hargailah dia, perlakukan dia sebagai subjek juga yang bernilai, berjiwa. Nah, ini pandangan Gaia namanya, bahwa bumi ini juga makhluk tersendiri. Atau Taoisme punya konsep Wu Wei. Kalau ini dulu ya kita belajar di Taoisme itu bagaimana kita hidup selaras dengan alam, bukan melawan arusnya. Itulah manusia yang bijak. Kita pahami ritmenya, kemudian kita ikuti. Disitulah kita menemukan kebahagiaan. Hidup yang kadang yin, kadang yang. Kadang siang, kadang malam, kadang panas, kadang dingin. Kita ikuti saja ritmenya, hidup kita akan damai, tenang. Yang membuat hidup kacau hari ini banyak orang yang melawan arus alamiah hidup ini. Jadi mungkin terlalu serakah, mungkin terlalu takut menghadapi hidup, mungkin terlalu cemas membayangkan masa depan. Sehingga terus menghancurkan ritme hidup, ritme alaminya. Dan yang memang bisa melakukan itu manusia. Baik,
Taoisme juga pernah kita bahas. Ada lagi yang pernah kita bahas, ekofeminisme, Vandana Shiva. Yang pernah kita bahas Shiva ya. Karen Warren juga Mary Daly kapan-kapan. Kata beliau, eksploitasi terhadap alam itu sejajar dengan penindasan terhadap perempuan. Kenapa begitu? Cara berpikirnya begini. Dalam satu budaya yang sifatnya patriarki, laki-laki merasa subjek. Tadi kan alam diposisikan sebagai objek. Manusia merasa subjek. Di masyarakat patriarki, nasibnya perempuan sama. Perempuan juga diposisikan sebagai objek. Jadi perempuan diobjekkan, alam juga diobjekkan. Akhirnya apa? Jatuhnya sama-sama eksploitatif, sama-sama menindas, mengobjektivasi alam dan perempuan. Ini reasoning yang pertama. Dasar selanjutnya, kenapa dihubungkan dengan perempuan? Hancurnya alam itu sebagian besar efek yang paling berat kena di perempuan. Karena apa? Perempuan yang lebih dekat dengan unsur alam, mungkin urusan masak-memasak di rumah, mungkin urusan tanam-menanam, mungkin ada banyak aspek hidup perempuan yang dekat dengan alam. Ini argumen kedua. Alasan ketiga, alam itu sering disimbolkan sebagai yin. Kalau di depan manusia, yang disimbolkan yang. Posisi yin ini, feminin ini, tentu saja lebih dekat dengan perempuan. Jadi yang satu, yang maskulin sumbernya kemajuan, penaklukan, kemenangan, dan lain sebagainya. Sementara yang perempuan dekat dengan empati, kemudian pengasuhan, kesabaran, dan lain sebagainya. Ini kan sisi yin yang disimbolkan feminin. Nah, rusaknya alam karena mindset patriarki tadi. Mindset ingin unggul, ingin menang, ingin sukses, ingin. Yang bisa mengimbangi apa? Mindset feminin. Empati, kasih sayang, sabar, mengasuh. Dan yang punya perempuan. Ini ya, kalau dihubungkan dengan perempuan. Makanya bidangnya namanya ekofeminisme. Silakan yang tertarik, wacana-wacana hubungan antara rusaknya alam dengan feminisme. Ternyata dekat sejak awal tadi, ada beberapa perspektif. Baik, saya lanjutkan. Ini juga perspektif khas. Dulu pernah kita bahas ekosofi, Sayyid Hussein Nasr. Kata beliau, krisis hari ini muncul karena manusia melihat alam hanya sebagai alat saja untuk memenuhi kebutuhannya. Istilah beliau terjadi sekularisasi. Alam itu hanya dianggap variabel duniawi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang ini berbeda dengan masyarakat zaman dulu. Masyarakat zaman dulu, mereka sangat menghormati alam. Mereka, dalam tanda petik, menganggap alam itu sakral, tidak boleh sembarangan. Kalau dalam Islam, alam adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Tidak sekedar
sumber daya untuk dimanfaatkan manusia. Dia ayat, kita bisa belajar ngambil iktibar dari sana. Jadi ini gaya Sadducee Nasr dengan ekosofinya. Berarti kalau ada orang merusak alam, dia sedang melecehkan ayat-ayat Allah. Kalau kalian marah ada orang melecehkan Al-Quran misalnya, itu ayat-ayat Allah qauliyah, harusnya kalian juga marah kalau ada orang merusak lingkungan, karena itu juga ayat-ayat Allah yang kauniyah. Sebenarnya kezaliman jenis apapun pada apapun itu sesuatu yang harusnya kalian marah, karena apapun itu hakikatnya ayat-ayatnya Allah. Oke, ditunggu sampai selesai iklannya. Baik ya, jadi ini ekosofi. Proyeknya ekosofi itu melakukan istilahnya rekonsakralisasi. Rekonstruksi ulang dan resakralisasi kesadaran kita. Yuk kita hargai alam itu sebagai dirinya, tidak sekedar pemuas kebutuhan kita. Ini namanya ekosofi. Silakan teman-teman kembali pada dulu Sadducee Nasr ya. Beliau dulu pernah kita bahas antara lain di Saintia Sacra yang berhubungan juga dengan ekosofi ini. Ada kalimat yang masih saya ingat dari beliau. Masyarakat zaman dulu itu lebih memperlakukan alam sebagai istri. Sementara masyarakat hari ini itu lebih memperlakukan alam sebagai prostitut. Ngerti bedanya ya? Kalau istri iya dipakai, dinikmati, tapi juga bahasa Jawanya diopeni, dijaga, dirawat. Sementara kalau prostitut, ya dinikmati saja, terus tidak dipedulikan. Kita pada alam sering seperti perilakuan kita pada prostitut. Kita ya, wong tidak pernah kan kita ya. Tapi seperti itu kelakuannya orang pada prostitut. Ingin cari nikmatnya saja, terus selesai, diabaikan. Nah itu gambaran perlakuan kita hari ini pada Allah. Maka nanti ada perspektif lain. Saya beri banyak perspektif ya. Siapa tahu ada yang mau nulis tesis, skripsi, disertasi tentang ekologi. Kelihatannya banyak beasiswa tersedia untuk tema ini. Kalau ini fiqhul bi'ah. Kalau ekosofi tadi pakai Sadducee Nasr dekat ke tasawuf. Kalau ini fikih. Kalau di fikih namanya fiqhul bi'ah. Tokohnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kalau di kita di Indonesia dulu ada Kiai Haji Ali Yafi yang juga menulis tentang fikih lingkungan. Nah, gimana sih kita berhadapan dengan alam semesta, dengan lingkungan? Prinsipnya 3. Yang pertama iktibar atau tafakuh. Yang kedua intifa atau tasorruf. Yang ketiga islah atau ta'afi. Iktibar atau tafakuh berarti cari ilmunya, pahami alam ini. Jangan-jangan kalian ngerusak alam karena gak ngerti, karena kalian gak paham ilmunya. Ini namanya iktibar. Belajarlah, cari ilmunya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab.
Jadi penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang itu ayat-ayat, pelajaran-pelajaran bagi orang yang mau berpikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini kan kita diminta untuk belajar tentang alam. Ini yang disebut iktibar. Kalau sudah iktibar, intifa, boleh, ayo, ndak apa-apa, dimanfaatkan. Bukan berarti terus, Pak, kalau begitu saya ndak nyembelih ayam lagi, saya ndak makan nasi lagi, ndak. Boleh intifa, boleh tasarruf, boleh, tapi harus tahu batas. Gimana caranya biar saya tahu batas? Iktibar tadi, ilmunya dipakai. Makanya Al-Quran menyuruh wakulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Innahum kanu qabla dzalika mutrifin. Sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Wa kanu yusirruna alal khinsil adid. Dan mereka berulang-ulang membiasakan melakukan dosa besar. Intifak boleh, asal tahu batas. Yang ketiga, islah. Islah itu perbaikan. Kalau intifak kalian bablas, kok ternyata jatuhnya merusak, ya perbaiki lagi, islah. Kok sudah terlanjur lupa tadi buang sampah ke sungai, ke jalan, ya bersihkan. Kok ternyata khilaf nebang pohon sampai sekian hektar, iya, apa bisa khilaf sampai sekian hektar itu? Ya wes, enggak. Kalau sudah terlanjur, perbaiki. Itu namanya islah atau ta'afi.